Saya rekam dulu. Baik, untuk proyeknya itu kita mulai dari minggu ini ya. Kita proyek 1, nanti selanjutnya juga ada nanti proyek yang kedua. Lalu untuk anggota kelompoknya kita tentukan ya. Kita tentukan cara acak aja. Ini sudah saya kasih contoh. Aduh. Ini nanti jumlahnya berapa ya? Berapa orang? 21, Pak. Sekarang. 21 ya? 21 orang. Oh ini sudah. 21 orang. Kelompoknya kita random. Sambil saya cek ya. Agung Aldi sudah ada di sini. Alda? Hadir, Pak. Astri? Astri? Belum ada. Hadir, Pak. Aulia? Hadir, Pak. Ayen? Ayu Budiarti? Hadir, Pak. Erlangga? David? Jadija? Hadir, Pak. Iya, hadir, Pak. Mei Budi ada di sini ya. Ilyas? Isvan? Hadir, Pak. Kemal? Ihsan? Samsul Arif? Satrio Nugroho? Hadir, Pak. Hadir. Valentia? Ada, Pak. Widi ada di sini. Yafi ada di sini. Lutfi? Hadir, Pak. Putri? Putri ada ya? Ada yang belum dituliskan di sini? Sudah lengkap ya? Baik, kalau sudah lengkap, saya bagi ya. Satu tim isinya 5. Satu tim isinya 5, rata-rata berarti ini ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok masih ada 8? Ini aja jumlah anggota dalam tim 5. Bagi lagi. Kok masih belum lengkap ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 2, kalau 4 ya. Coba kalau 4. Kok nggak pas? Ayan ada, oke. Gak apa-apa ya. Coba saya random lagi. Kalau 21 harusnya kalau dibagi 5 kan ada yang 4, ada yang 5 ya. Ihsan hadir, oke, kalau pesan lanjut. Nah ini pas ini. Ada yang 4, ada yang 5. Jadi tim yang pertama Agung Aldi, Muhammad Ilyas, Ayu Budiarti, Putri Rewati, Isvan Effendi. Tim yang kedua Lutfi Abdul Aziz, Mei Budi, Widi, Aulia. Tim 3 Yafi, Kemal, Jadija, sama Astri. Tim yang keempat Ayen, Samsul Arif, Ihsan, Valentia. Tim yang 5 Hafid, Satrio, Erlangga, sama Alda. Jadi ini fix ya, sudah 5. Jadi untuk timnya itu diajak, kita sesuaikan aja. Kita ajak. Nah, ini fixnya. Oke. Saya paste di sini.
Ini untuk tim kelompoknya kalian ya, untuk proyek ini. Lalu yang ada yang tanyakan untuk kelompok, nggak ada ya? Kan ya cuma ini aja. Baik, untuk kelompok sudah oke, ada 5 tim. Yang kedua adalah proyeknya. Proyeknya itu namanya sistem absensi. Nah, proyeknya namanya sistem absensi pegawai. Semuanya itu semuanya sama ya ngerjakan ini. Nanti semuanya kelompok ngerjakan ini, hasilnya nanti kurang lebihnya hampir mirip. Ini nama kelompoknya, tim 1 Agung Aldi, tim yang kedua Lutfi Aziz, tim yang ketiga Yafi, tim keempat Ayen, tim kelima Hafid. Lalu ada 2 menu di sini. Yang pertama adalah menu admin. Menu admin itu ada 3 inputan. Yang pertama itu ubah password user ya. Yang pertama, dia bisa mengubah password user adminnya. Yang kedua, dia bisa input data user, data penggunanya ya, yang absen nanti, beserta user passwordnya. Ini nggak usah banyak-banyak ya. Kalau data user cukup, terserah kalian sih, mau berapa, mau 4 atau 5 field, boleh aja. Yang penting jangan banyak-banyak. Yang penting user passwordnya itu sudah ada. Terus yang ketiga adalah input nilai longitude dan latitude. Ini karena kenapa kok saya tulis ubah? Karena di sini nanti datanya cuma 1 ya. Sama di password juga datanya cuma 1. Nanti datanya nggak usah banyak-banyak. Kalau input data user kan datanya lebih dari 1. Kalau di sini hanya datanya 1. Nilai longitude dan latitude itu bisa kalian temui waktu kalian ada di Google Google Map ya. Jadi bisa, fungsinya ini adalah menentukan lokasi kantornya. Posisi titiknya ada di mana. Nanti kalian bisa cari di Google Map, misalnya di titik AKN Putra Sang Fajar, dan itu nanti akan tulisannya ada longitude, latitude. Nah, itu digunakan untuk memasukkan ke sistem database-nya. Seperti itu. Untuk ubah password ini juga hanya password ya, ini nanti statis saja, nggak usah dinamis. Jadi statis pas usernya admin, passwordnya nanti yang hanya bisa diubah. Nanti bisa bebas kalian bentuknya seperti apa. Input user, field-nya bebas ya. Yang penting ada username sama password. Nanti ada username, password. Misal ditambah nama lengkap sama jenis kelamin, boleh. Terus tambahkan lagi juga boleh. Lalu yang kedua adalah menu user. Menu user ini sudah saya tentukan modelnya. Ini nanti linknya bisa kalian klik aja. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Setelah ini kalian tidak usah login, langsung klik aja yang play ini. Present ini. Setelah di present nanti akan muncul seperti ini. Saya lebih menekankan ke menu usernya ya daripada ke adminnya. Karena menu usernya ini yang tertarik bagaimana. Nanti di menu usernya ini kalian ketikkan user sama passwordnya. Ini ada menu ganti password juga. Ini belum saya buat, nanti bisa kalian buatlah. Ini kalau sudah dimasukkan sini, kalian klik login. Nah, ini kita lanjutkan sebagai Agung. Nah, dari sini dia bisa check-in. Check-in. Check-in, nanti dia akan absen otomatis. Kita lihat di data absen. Nah, di data absen ini sudah muncul Agung Fitrah Mubowo. Dia check-in pukul berapa, keterangannya dia check-in apa check-out. Terus jaraknya ketika check-in itu dari rumah ke kantor itu berapa? Dari dia check-in ke kantor itu berapa kilo? Sama seperti ini ya. Ketika dia sudah check-in, ini akan di bawahnya nama ini akan muncul berapa kilo dari kantor. Nah, ini adalah fungsinya longitude dan latitude tadi. Nah, nanti bisa untuk rumusnya mencari
kilometer nanti bisa dicari di internet ya, ada rumusnya nanti banyak. Kalian nanti ngambilnya bisa lewat GPS-nya, karena ini nanti diambil via HP. Kalau bisa nanti GPS-nya nyala, lalu dari GPS tersebut akan menyimpan data longitude dan latitude si user Agung ini. Nanti setelah itu dimatchkan dengan yang sudah kalian inputkan di sini. Ya, sudah kalian inputkan di sini, nanti akan muncul berapa jarak antara kantor dengan si usernya. Nanti untuk mengakses GPS-nya bisa menggunakan JavaScript boleh, menggunakan React boleh, atau menggunakan HTML. Tapi nggak bisa ya. Minimal pakai JavaScript lah. Nanti kalian coba dari literaturnya di internet, sudah banyak kalau nggak salah, untuk ngambil data GPS, longitude dan latitude. Ya, kalau biasanya saya pakai JavaScript. Nah, dari JavaScript itu nanti akan disimpan di database, nanti akan muncul, kalian bisa konversikan untuk data ini, data berapa kilometer ini. Kalau sudah check-in, kalau sudah waktunya check-in, nanti bisa di check-out. Nah, check-out ini sudah selesai berarti. Dia sudah pulang. Kalau mau ganti akun, boleh di sini ganti akun. Bisa login dengan model yang lainnya. Itu untuk menu user ya. Lalu untuk ketentuan kodenya kalian minimal harus menggunakan DB Query Builder yang kemarin pertemuan berapa itu? Pertemuan 9 ya. Lengkap dengan run query-nya. Jadi ketika input data ke database, kalian tinggal manggil run query-nya aja. Metode run query. Nah, dari run query ini nanti tidak langsung ke antarmuka, tapi masuk ke RESTful API. RESTful API-nya ini fungsinya untuk memanggil atau mungkin mengakses metode run query-nya. Lalu dari run query kan dimasukkan ke database. Nah, baru dari database itu bisa masuk ke database kalian. Dan API ini juga menghubungkan ke antarmuka. Jadi ada dua arah ya untuk API-nya. Yang pertama, API ini untuk menyimpan database ke database dengan menggunakan metode query. Lalu dia juga bisa menampilkan atau mungkin menyimpan ke antarmukanya. Kalau yang membuat RESTful API-nya kemarin kalian hari Jumat kan hanya langsung insert into kan seperti itu ya. Kalau ini kalian nggak usah inputkan insert into, jadi langsung hanya akses run query yang ada di DB Query Builder-nya. Itu aja. Setelah itu RESTful API-nya ditampilkan di antarmuka. Untuk antarmuka adminnya itu bebas. Untuk yang antarmuka usernya sudah saya tentukan model-modelnya. Tidak sesuai dengan rancangan saya tidak masalah. Yang penting di situ sudah ada menu-menunya hampir mirip seperti itu. Mau kalian acak seperti apa boleh aja. Yang penting menunya ada menu check-in, menu check-out, ada menu login, ada menu data data yang check-in hari ini berapa orang, siapa aja, terus kilometernya berapa dari kantor, itu harus sesuai. Boleh kalian rubah lokasinya, kalian boleh rubah bentuknya, boleh, serah kalian. Lalu untuk struktur database-nya dibuat seminimal mungkin ya, jangan banyak-banyak. Contohnya tadi yang database user kan, database user itu hanya user, password, nama lengkap, sama jenis kelamin, atau mungkin tambah alamat ada. 4 atau 5 field lah, nggak usah banyak-banyak. Sama di user admin nggak usah inputkan, jadi kalian bikin satu aja, nanti passwordnya bisa dirubah-rubah. Lalu setelah user admin tadi ada longitude dan latitude. Longitude itu cuma 1-2 aja. Yang field yang pertama itu longitude, field yang kedua latitude, itu aja. Lalu waktu pengerjaannya dilakukan selama 2 minggu. Jadi dimulai dengan minggu ini. Setelah itu minggu depan di tengah-tengah minggu itu kalian presentasi kemajuan. Dari presentasi kemajuan ini kalian presentasikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang
belum dilakukan atau mungkin kurang dilakukan. Dan mau ngerjakan apa lagi untuk minggu itu. Lalu laporannya, kalian buat laporan seperti biasa ya, template praktik. Lalu video demo programnya diupload di YouTube. Ini yang membuat video boleh 1 orang aja, atau mungkin 2 orang. Yang lainnya nanti biar membuat laporan praktik biar lebih cepat. Lalu ada juga yang meminta saran. Nanti form sarannya akan saya upload ketika kalian sudah presentasi kemajuan. Lalu minta saran ke dosen terkait pembuatan kodenya. Nah, kalian kan membuat kode sesuai dengan OOP ya. Kalian membuat kode sesuai dengan OOP. Kalian nanti kalau sudah running jalan sukses, kalian minta saran ke dosen kira-kira kodenya kalian itu sudah bagus atau belum, sudah sesuai dengan OOP apa belum. Nanti sudah ada template-nya dari saya, nanti kalian tinggal minta ke dosen. Dosennya selain saya ya, mungkin boleh Pak Dona, boleh Pak Fuad, boleh Pak Jono, boleh Pak Bowo, boleh dosen-dosen yang lain yang sekiranya kalian ini dosen TI yang bisa kode lah, nggak harus bisa ya mengerti, boleh. Mungkin dosen-dosen PAV yang gelarnya magister komputer itu juga boleh, silahkan dimintai saran. Nggak harus di luar saya, selain saya. Ingat ya, boleh dosennya bebas, tapi selain saya. Itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan dulu dari tugasnya. Ya, Kemal baru datang, nggak apa-apa Mal. Ada yang tanyakan? Ayo, silakan kalau mau tanya. Materinya nanti dikirim Pak ya. Gimana, bisa diulangi? Mobile Pak ini basisnya. Gimana Arif, nggak kedengaran? Atau diketik Ini aja di kalau model di model mobile Pak. Maksudnya kayak kan ada yang web, ini model apa? Bentuknya mobile. Iya, iya. Ini kan bentuknya web tetapi diaksesnya di HP. Ya, jadi kalian ya, Pak. kan kalau diakses di HP kan kalian bisa model seperti ini. Kalian kecilkan frame-nya. Kalian kalau mau lihat previewnya kan tinggal kalian minimis, kalian sesuaikan kira-kira yang kalau HP itu seberapa itu. Itu aja, Rif. Makanya untuk desain kan bebas. Tadi kan untuk desain kan saya bebaskan, asalkan menu-menunya ada, misalnya menu login, terus menu absen, seperti itu.